percaya tidak percaya, setiap menjelang maghrib orang tuanya sudah tidak ada yang mengizinkan anaknya untuk main di pohon ini. Karena pernah ada kejadian semacam gangguan, kayak misalnya anaknya mendapat seperti sawat, melihat sesuatu, sakit, kejang-kejang, dan itu lebih dari 5 hari. Jadi itu yang menyebabkan munculnya larangan untuk anak-anak sekitar kalau misalnya menjelang maghrib masih berada di kawasan ini. Ini tuh lahan yang gede banget ya, untuk ukuran komplek. Iya, dan emang di komplek ini pun kayak udah berblok gitu loh Kak Frisly. Jadi emang ini luas banget. Dan Ananda mencegat motor Fasya dan Frisly karena merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Mulai di awal tadi kita udah kayak ada yang menghambat kita untuk jalan ke sini. Dan ini yang kedua kalinya kayak ada sosok yang menghalangi kita lagi, Fasya, Visi. Sebentar, menghambatnya itu menghambat seperti apa kan Anda? Yang kayak menghalangi saya untuk tidak boleh untuk masuk ke wilayah-wilayah sini. Sebentar, emang sosok seperti apa? Tunggu deh, jangan-jangan yang kakak maksud keramaian yang ada di situ? Hah? Ini kan? Selaras dengan Den Ananda, Frisly pun merasakan sosok yang seolah mencegah kehadiran tim untuk menguak misteri komplek perumahan terbengkalai tersebut. Kenapa Kak Frisly? Pohon ini menurut aku ada satu titik yang cukup pekat auranya. Oke, tapi mungkin sebelumnya aku mau ngebahas misi kita datang ke sini dulu kali ya Kak Frisly Kananda. Jadi emang karena ini adalah sebuah komplek yang sangat amat besar, dan juga di dalamnya tuh ini bukan cuma komplek, melainkan ada pasar, ada sekolah dan lain-lainnya lah. Pokoknya ini komplek yang sangat besar dan terbengkalai selama kurang lebih 20 tahun. Tapi untuk Sos. Kenapa? Ini sebenarnya menurut aku ya, ini adalah tempat yang mungkin disukain juga dari para sosok yang tadi kamu maksud. Dan tadi kenapa aku minta awas, karena tadi tiba-tiba kan Anda juga ngeliat kan ada rambut yang turun, panjang banget, nggak kelihatan bentuknya kayak gimana. Apa itu juga sosok yang tadi maksud kakak ngehalangin kakak? Tadi yang aku lihat malahan hanya sekelebatan hitam aja sih. Bahkan hitam kayak dia menghalangi saya kayak gini. Oh, kayak ke depan motor Kananda gitu. Betul banget. Oh, berarti 2 kali yang Kananda alami, dua-duanya seperti itu? Iya, sama. Dan yang fatalnya yang pada saat yang kedua ini, Fasya. Tapi, Kananda, Kak Frisly, untuk sosok yang sekarang lagi ada di sini, apakah sosok itu juga adalah sosok yang bisa aku bilang mengganggu para warga sekitar ataupun pendatang yang datang ke tempat ini? Aku sih yakin iya ya, karena sebenarnya kalau dilihat lagi, ditarik mundur tentang pohon besar yang saat ini berada di belakang aku, Fasya. Pohon ini usianya benar-benar udah tua, dan di antara pohon lainnya yang sebenarnya ada banyak, pohon ini aja yang tidak ditebang, bahkan tidak berhasil ditebang. Jadi memang kalau tadi bicara tentang komplek yang sangat besar, ini memang sudah ada sebelum komplek itu selesai. Jadi ini salah satu saksi nyata terhadap tempat ini. Dan memang makhluk yang ada di sini saat ini jauh lebih banyak perempuan. Mereka juga sering banget kayak nyontohin seperti menggoyangkan ayunan. Jadi kalau lagi ada yang lewat mungkin tiba-tiba ada yang lihat kayak lagi ada yang main. Bahkan saat ini ada sosok yang seperti meniru aku dengan rambut yang seperti dikuncir 2, perempuan tapi tidak memiliki mata. Aku nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi sosok-sosok di sini menurutku memang mengganggu masyarakat. Tunggu, Visi Fasya. Maaf saya potong. Sosok yang hitam tadi yang sempat menghalangi saya, kayak ingin ngasih sesuatu. Vision, saya butuh apa bahasanya? Media
kanvas dan cat. Kamu sambil melanjutkan itu aja. Sama tolong siapin cat ya untuk ngelukis nih Kananda. Cuma emang kayaknya Kak, Iya. kalau tadi kamu bilang 2 kali ngerasa ada hambatan, Iya. aku ngerasa sosok di sini juga memang jauh lebih mengincar laki-laki. Nggak tahu ya. Saya mencoba untuk apa yang akan dia kasih info ini. Oke. Sambil menunggu proses penggambaran yang dilakukan oleh Den Ananda, Frisly masih terus berusaha menguak sosok seperti apa yang selama ini mengganggu warga dan pendatang di area tersebut. Dia memakai pakaian yang menurut aku jadul, kayak pakaian tempo dulu yang biasa dipakai dengan perempuan yang sebelum menikah. Jadi kayak anak-anak mudanya aku, tapi pakaiannya kayak dress bunga-bunga gitu, Fasya. Tapi kondisinya yang aku bingung tuh kenapa dia tidak memiliki mata. Sebelumnya ini sebenarnya sering dipakai oleh anak-anak yang masih berada di kawasan ini. Jadi Ayunan ini? Ya, tempat ini masih sering digunakan, tapi percaya tidak percaya, setiap menjelang maghrib orang tuanya sudah tidak ada yang mengizinkan anaknya untuk main di pohon ini. Karena pernah ada kejadian semacam gangguan, kayak misalnya anaknya mendapat seperti sawan. Pernah dengar sawan gak sih? Iya. Melihat sesuatu sakit, kejang-kejang, dan itu lebih dari 5 hari. Jadi itu yang menyebabkan munculnya larangan untuk anak-anak sekitar kalau misalnya menjelang maghrib masih berada di kawasan ini. Oke. Tapi sosok ini asalnya dari mana Kak Frisly? Terus kenapa dia mengganggu bahkan sampai menampaki itu, kenapa emangnya? Gak tahu, tapi aku dapat gambaran tanah, gundukan tanah dengan batu nisan. Dan batu nisannya itu cuma ditempelin batu aja. Tapi aku nggak tahu di mana keberadaannya. Tapi kayaknya makhluk ini juga merupakan korban deh. Makhluk yang mempunyai cerita sebelumnya. Apa itu ceritanya Kak Frisly? Bungkam. Dia kayak menutup mulutnya gini, tidak mau bercerita. Atau kayaknya ada hubungannya sama apa yang digambar sama Kananda. Karena saat ini tangan satunya menutup mulutnya, tapi satunya lagi menunjuk. Apa itu, Kak? Kenapa, Kak? Ya, jadi ini ada suatu bangunan. Ada bangunan. Ini adalah sosok atau boneka jelangkung. Boneka jelangkung, dan di sini itu banyak sekali pemuda-pemuda yang dimana sedang memainkan jelangkung. Kenapa jelangkung ini posisinya sangat bisa kita bilang full canvas? Dia itu yang mengundang makhluk-makhluk untuk datang ke sini. Bangunan. Kenapa Kananda? Tiba-tiba kami dikejutkan dengan Den Ananda yang bergegas seolah mengejar sesuatu hingga kami memasuki area ruko terbengkalai. Kami pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Allah! Aduh, Pasya. Pasya, visi. Tadi setelah sedikit saya membahas soal Vision yang Kananda dapat. visi yang saya dapat dan saya lukiskan di kanvas, tiba-tiba saya melihat sosoknya. Dia kayak ke bangunan sini, Pasya. Bangunan di belakang kita. Dia kayak terbang ke atas, pindah lagi. Makanya saya mencoba untuk masuk ke dalam pintu itu. Terus sekarang di mana Kananda? Nah ini nggak ada. Dan anehnya, aneh ya Pasya Visi. Di belakang kita ini kayak banyak sekali kayak aktivitas.
kamu dengar kayak aktivitas kayak apa ya? Ibu Suara bapak. tertawa? Iya, ibu bapak kayak sedang komunikasi kayak manusia, kayak tempat tinggal yang ada aktivitasnya. Kondisi pertokoan di dalam kompleks ruko berlantai 3 ini dikenal sebagai gedung tua. Kesan angker makin terlihat dengan adanya pohon beringin yang tampak banyak ditanam di area tersebut. Begitu pula kejadian mistis yang dialami oleh warga setempat ataupun pendatang, menambah kesan angker yang sudah melekat pada area tersebut. Ini kan sering dipakai kegiatan juga ya. Kadang orang pada tidur di sini digangguin lah gitu. Ada yang selimutnya dipindahin. Di mana kan Anda? Ini belakang kita. Coba pelan-pelan, Di bangunan hati-hati. ini. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum. Fasya, sini Fasya. Sebentar. Kamu masih semakin kita mendekat, semakin bising sekali aktivitas ini. Sebentar, tapi kan Anda masih belum melihat sosoknya. Belum mendapatkan sosok itu. Tim mencoba mencari sosok yang disinyalir berenergi negatif tapi menghilang di dalam toko tersebut. Kenapa Kak Frisly? Aku dengar suara tangisan. Tapi benar katakan Anda, aku juga dengar seperti ada diskusi. Cuma nggak mungkin ada manusia di tempat kayak gini. Apalagi Dan sebenarnya udah full kosong. Iya, dan bentuknya bukan seperti rumah ya kayaknya. Ini Nggak kayak ngerti sih. ruko ya. Iya, ini lebih kayak ruko. Tunggu, pas habis. Tunggu. Oh, di atas. Hah? Di atas. Demi menguak sosok seperti apa yang sudah menghambat di penelusuran kali ini, kami pun bergegas mengejar sosok seperti apa yang terus mengganggu tersebut ke lantai 2 di dalam ruko. Oh, Wow. salam. Salam. Visi kamu nggak apa? Agak kesini kan Anda. Ternyata, oh, astagfirullahaladzim. Aktivitas itu ada di sini, Pas ya. Yang dimana ada sosok kakek-kakek tua di sebelah sini. Nih, sosok kakek tua, sosok wanita muda, entah itu anaknya ataupun apa. Assalamualaikum, Visi, maaf, kamu sebelah sini. Assalamualaikum. Mungkin boleh diajak komunikasi kan Anda. Tapi ini ruangan yang maksud aku nggak tenang ya. Iya. Aku ngerasa serba salah gitu Betul. loh berdiri di mana-mana. Soalnya kenapa, Visi? Ini banyak sekali aktivitas yang dimana sosok itu sebenarnya banyak sekali. Ada 5 sosok di sekeliling kita. Di lantai ini. Di lantai ini. Yang dimana aktivitas itu dengan kayak ada yang nangis, betul kata Visi, ada yang kayak diskusi, kayak kehidupan kayak Aktivitas manusia pada Betul. normalnya. Halo, assalamualaikum. Mungkin Siapa? boleh diajak komunikasi kan Anda. Siapa? Tapi entah kenapa ya pemirsa, gue sendiri ngerasain panas banget pas masuk ke dalam bangunan ini, entah kenapa. Saya di Visi dan Mas ya. Jadi ini kakek memperkenalkan ke kita kayak sosok wanita ini siapa? Sosok wanita ini adalah anak kandungnya dia, dan sosok yang setengah baya ini adalah sosok si suaminya si wanita, perempuan ini. Mas ya. Suami dari anaknya kakek. Iya betul. ini berarti. Nah, kakek ini bilang, kenapa dia ada di sini, Pas ya? Jadi Visi, Pas ya, sebelum adanya bangunan ini, yang dimana ini masih tanah kosong. Nah, si kakek inilah pemilik tanah yang di wilayah sini, Pas ya. Oke. Nah, terus dia bilang, pada saat dulu ada suatu kejadian yang dimana
tanah ini kayak diambil paksa, Fas ya, atau di apa ya sebutannya ya? Saya Oh, nggak- berarti diambil Disita. tanpa kompensasi. Iya, dia bilang ini tanah saya. Tanah saya kayak diambil, yang dijanjikan dengan dijanjikan akan dikasih kompensasi, entah apa kompensasinya saya nggak paham. Tapi ternyata Tidak, tidak. betul. Oh, Mas Muhammad. Apa itu? Apa? Kok ada bunyi? Hah? Tadi ada suara dari mana? Itu kayak barang bangun jatuh lagi loh. nggak? Iya, tunggu. Visi jangan salah dulu. Kakek, ayo sini. Kita selesaikan komunikasinya dulu. Os. Jadi dia kenapa ada di sini? Yang pertama soal tanahnya. Kakek di sini, dia dimakamkan di sini dan ditibanlah pemakaman massal itu tanpa sebagian yang dimakamkan di sini asal ditiban aja, Fas ya.